Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video pembelajaran kali ini, kita akan membahas tentang kaidah penjajahan permutasi. Nah, tapi sebelum kita mempelajari permutasi, kalian harus tahu dulu notasi faktorial. Nah, apa itu notasi faktorial? Notasi faktorial dilambangkan dengan n faktorial, di mana n ini merupakan setiap bilangan asli ya. Lambangnya N kemudian tanda seru, N tanda seru. Dibacanya N faktorial. Misalnya kalau ada 3 tanda seru, maka dibaca dengan 3 faktorial. 5 tanda seru dibaca dengan 5 faktorial. Dan seterusnya. Seperti itu, oke? Nah, di sini N faktorial merupakan perkalian dari N bilangan asli yang terurut. Nah, di sini sudah ada contohnya. Hitunglah 3 faktorial. Berarti berdasarkan definisinya, 3 faktorial itu maka 3 kemudian kali 2 kemudian kali 1 ya. Jadi perkalian bilangan asli yang terurut dari N tersebut sampai dengan 1. Karena di sini 3 faktorial, maka dari 3 sampai dengan 1 gitu ya. 3 kali 2 kali 1. 3 kali 2 sama dengan 6, kali 1 sama dengan 6. Gitu ya. Nah, misalnya sekarang ada 5 faktorial. Berarti kalau 5 faktorial sama dengan 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Oke. Selanjutnya misalnya ada 2 faktorial. Berarti 2 kali 1. Oke. Selanjutnya misalnya ada 7 faktorial. Berarti 7 kali 6 kali 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Oke, gitu ya. Nah, di sini sudah ada catatan ya. Untuk 0 faktorial sama dengan 1. Di sini seperti ini ya. Nah, begitu. Lanjut kita ke nomor 2. Di sini nomor 2 ada 4 faktorial per 2 faktorial. Oke. Sama dengan, 4 faktorial kita jabarkan menjadi 4 kali 3 kali 2 kali 1 ya sama. Cuman di sini karena yang penyebutnya 2 faktorial, maka kita sederhanakan saja di sini sampai dengan cukup 2 faktorial. Biar tidak terlalu panjang menulisnya. Per 2 faktorial. Nah, Ibu gimana saya maunya dijabarkan? Boleh, silakan. Cuman bagaimana kalau misalnya 10 faktorial? Mungkin agak panjang kita menulisnya, tapi silakan-silakan saja, sah-sah saja ya. 4 kali 3 kali 2 faktorial per 2 faktorial. Di sini langsung kita bisa sederhanakan yang ini ya. 2 faktorial, 2 faktorial. Nah, maka tersisa 4 kali 3. 4 kali 3 berapa? 12. Sip gitu. Selanjutnya nomor 3 di sini. Di sini sudah ada 5 faktorial per 3 faktorial kali 2 faktorial. Oke, kita jabarkan kembali. 5 faktorial berarti 5 kali 4 kali 3 faktorial. Ya, per... Nah, di bawah di sini di penyebutnya ada 3 faktorial kali 2 faktorial. Nah, 3 faktorialnya kita biarkan saja 3 faktorial. Kemudian yang 2 faktorial kita jabarkan. Ya, berarti kali 2 kali 1 gitu ya. Nah, di sini mana yang bisa disederhanakan? 3 faktorial, 3 faktorial. Kemudian 2 kali 1 sama dengan 2 ya. Nah, maka 4 bagi 2 adalah 2. Sisanya apa? 5 kali 2 berapa? 10. Nah, berarti 5 faktorial per 3 faktorial kali 2 faktorial sama dengan 10. Nah, jadi notasi faktorial ini atau faktorial ini merupakan dasar kalian untuk lanjut ke materi permutasi. Karena akan digunakan perkalian ini gitu nanti di sana. Oke, sudah oke ya? Kita lanjut ke materi intinya yaitu tentang permutasi. Permutasi di sini ada 4 jenis yang akan kita pelajari. Untuk yang pertama adalah tentang ya. Permutasi itu apa sih gitu? Permutasi adalah cara menyusun atau mengatur sejumlah objek dalam urutan tertentu di mana urutan atau posisi objek menjadi penting. Nah, di sini jenis-jenis permutasi yang pertama yang akan kita bahas adalah permutasi R unsur dari
N unsur yang berbeda. Permutasi ini berlaku ketika kita memilih dan menyusun sejumlah objek dari kumpulan objek yang berbeda. Dan setiap susunan diperhitungkan sebagai permutasi berbeda. Di sini sudah ada rumusnya ya. Nah, lanjut sekarang ada contohnya. Contoh, seorang manajer ingin memilih 3 dari 6 karyawan untuk menjadi ketua, sekretaris, dan bendahara dalam sebuah tim proyek. Berapa banyak kemungkinan tim yang terjadi? Nah, di sini berarti kita diketahui dulu ya, biar mudah. Jawab, diketahui. Nah, di sini ada seorang manajer ingin memilih 3 dari 6 karyawan. Maka 3 ini disebut dengan R, ya. Sejumlah objeknya, R, kemudian 6 karyawan ini adalah kumpulan objeknya, atau N-nya. Nah, berarti diketahui R-nya sama dengan 3 dan N-nya sama dengan 6. Gitu ya. Lanjut sekarang. Di sini berarti seorang manajer ingin memilih 3 dari 6 karyawan. Katakanlah karyawan tersebut bernama A, B, C, D, dan E dan F ya. Misalnya A, B, C, D, E, dan F. Bapak A, Bapak B, C, D, E, dan F gitu. Nah, misalnya sekarang begini. Akan memilih 3 dari 6 karyawan untuk menjadi sekretaris, bendahara, ketua ya. Misalnya sekarang kalau ketuanya A, maka misalnya sekretarisnya adalah B, bendaharanya adalah C. Atau mungkin ketika ketuanya adalah A, maka sekretarisnya adalah C, bendaharanya B, misalnya seperti itu. Atau mungkin misalnya sekretarisnya adalah C, bendaharanya adalah D, dan seterusnya ya. Dan seterusnya. Nah, yang ditanyakan di sini adalah berapa banyak kemungkinan tim yang terjadi. Ini saja sudah 3 ya, 1, 2, baru 3 ini. Nah, kemudian kemungkinan yang lainnya apa aja nih atau berapa nih kemungkinan yang terjadi? Timnya kemungkinannya ada berapa gitu. Dari 6 karyawan yang akan dipilih menjadi 3 karyawan. Ya, seperti itu. Sekarang, misalnya kalau ada ketuanya adalah B, ketuanya adalah B, sekretarisnya adalah A, dan bendaharanya adalah C. Pertanyaan saya adalah, apakah ABC ini sama dengan BAC ini? Oke, apakah ABC sama dengan BAC? Oke, bagaimana? Jawabannya adalah tidak sama, betul. Kenapa tidak sama? Karena di sini A sebagai sekretaris, di sini B-nya sebagai A-nya sebagai ketua, B-nya sebagai sekretaris, dan C-nya sebagai bendahara. Sedangkan di sini B-nya adalah sebagai ketua, A-nya sebagai sekretaris, dan C-nya sebagai bendahara. Ya, jadi antara ABC tidak sama dengan BAC dan seterusnya. ABC tidak akan sama dengan BCA, ABC tidak sama dengan CAB dan seterusnya. Meskipun secara kelihatannya tetap saja A, B, dan C gitu, ya. Tapi berbeda karena A-nya sebagai ketua di sini, B-nya sebagai sekretaris, C-nya sebagai bendahara. Itu akan jelas berbeda dengan ketika yang B jadi ketua, sekretarisnya adalah A, bendaharanya adalah C, dan seterusnya. Seperti itu, oke? Jadi dalam hal ini, ABC tidak sama dengan BAC. Seperti itu. Sekarang kita lanjut akan menentukan berapa banyak kemungkinannya. Nah, di sini P, ya, kita gunakan rumusnya yang ini. P, N, R. N-nya berapa tadi? 6 ya. 6, R-nya adalah 3. Berarti P 6,3. Sama dengan N faktorial. Berarti maka 6 faktorial per N kurangi R ya. Berarti 6 kurangi 3 faktorial. Oke, sama dengan 6 faktorial. Tuliskan dulu 6 faktorial per 6 kurangi 3 adalah 3 faktorial. Sekarang kita jabarkan. 6 faktorial jabarkan. 6 kali 5 kali 4
kali 3 faktorial. Per berapa? Per 3 faktorial. Nah, sama dengan sederhanakan 3 faktorial, tersisa 6 kali 5, 30 kali 4 adalah 120. 120 kemungkinan tim yang akan terbentuk ketika ada 6 karyawan, yang akan dipilih adalah 3 karyawan. Wow, banyak sekali ya. Jadi kemungkinannya itu adalah yang sudah tadi kita tentukan, ada ABC, ada ACB, ada ACD, ada BAC, ada BCA, dan seterusnya banyak sekali. Ada BDE, wah banyak sekali ya. Ada 120 tim yang mungkin terjadi. Oke, bagaimana untuk permutasi R unsur dari N unsur yang berbeda? Sudah oke? Oke, kalau sudah oke kita lanjut pada materi berikutnya, yaitu tentang permutasi yang memuat unsur yang sama. Nah, jadi kalian harus bisa memilih ya, membedakan. Oh, ini soalnya adalah tentang yang tadi, ini tentangnya adalah yang memuat unsur yang sama. Karena di soal tidak akan disebutkan, ini soalnya permutasi yang memuat unsur yang sama. Tidak akan seperti itu. Jadi kalian harus menganalisis dulu, harus bisa menganalisis ini termasuk permutasi yang mana nih. Baru kalian gunakan rumusnya yang tepat. Ketika kalian salah menganalisis, kurang tepat menganalisis, maka penggunaan rumusnya pun akan kurang tepat, akan tidak tepat. Yang mengakibatkan jawabannya pun akan salah. Seperti itu, oke? Nah, lanjut di sini ada permutasi yang memuat unsur yang sama. Permutasi ini berlaku ketika terdapat objek yang identik dalam satu kelompok. Ketika beberapa objek identik, jumlah permutasi berkurang karena susunan yang berbeda pada urutan objek yang identik tidak dianggap sebagai susunan baru. Duh, apa sih gitu ya? Nah, di sini sudah ada rumusnya juga. Kita langsung ke contoh. Nah, contoh. Berapa banyak cara untuk menyusun huruf dalam kata bilangan? Nah, jadi di sini yang maksud permutasi yang memuat unsur yang sama itu adalah jadi ada objek-objek yang sama gitu. Contohnya di sini dalam kata bilangan. Ada berapa hurufnya? B, I, L, A, N, G, A, N. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 ya. Nah, maka N-nya ini sama dengan 8. Dari B1, I, L, A, N, G, A, N. Ada 8. Ada 8 huruf ya. Maka N sama dengan 8. Nah, kemudian apa saja huruf yang sama di sini? Coba kita perhatikan. Di sini ada A ya. Ini 1, 2. A-nya ada 2. Kemudian ada apa lagi? Ada N. N juga ada 1 dan 2. Nah, berarti di sini ada yang memuat unsur yang sama, yaitu ada huruf A dan huruf N. Nah, lanjut. Berarti huruf yang sama ini disebut dengan K1. Nah, K1-nya misalnya adalah huruf A. Ada berapa tadi? Ada 2. K2-nya misalnya adalah huruf N. Ada berapa tadi? Ada 2. Jika misalnya masih ada huruf yang sama, maka silakan jabarkan dengan K3, K4, dan seterusnya. Karena di sini sudah tidak ada lagi, maka cukup sampai dengan K2. Oke, paham? Siap. Lanjut, kita ke rumusnya. Yang ditanyakan adalah permutasi ya di sini. Permutasi yang memuat unsur yang sama. Jawab. Oke. P N, ya ini rumusnya adalah nih ini P N, koma. N-nya ada 8, koma K1-nya adalah 2, K2-nya adalah 2. Ya, sama dengan N faktorial. Berapa N-nya? 8 faktorial per K1, 2 faktorial kali 2 faktorial. Oke, lanjut. Kalau misalnya masih ada K3, berarti lanjut ke sini kali berapa gitu ya. Sama dengan 8 faktorial kita jabarkan. 8 kali, oke, kali, oke, kali, oke, kali, oke, kali, oke, kali 2 faktorial. Per
2 faktorial ini kita jabarkan yang satu ya. 2 kali 1, yang satu lagi kita biarkan yang ini. Berarti kali 2 faktorial. Sama halnya seperti yang tadi, sederhanakan. 2 faktorial, 2 faktorial. 2 kali 1 ini 2, oke. Berarti 4 misalnya bagi 2 adalah 2 ya. 4 bagi 2 adalah 2. Nah, sekarang tinggal kita hitung sisanya. Ada 8 kali 7, kali 6, kali 5, kali 2, dan kali 3. Oke, 8 kali 7, 56, kali 6, 336, kali 5, 1620, kali 2, kali 2, oke, 3.360, dan kali 3 sama dengan 10.080. Wow, banyak sekali ya. 10.080 apa nih? 10.080 kata yang mungkin terbentuk dari kata bilangan. Apa aja nih? Nah, mungkin saja jadi nganbilan ya. Nganbilan. Terus apa lagi? Sebagian dari 10.080 kata itu misalnya ada jadi juga Nabilgan, oke, dan seterusnya ya. Dan seterusnya. Ada 10.080 kata yang mungkin terbentuk. Oke, bagaimana untuk permutasi yang ini? Sudah tahu ciri khasnya? Sekali lagi, untuk permutasi yang ini dia akan memuat unsur yang sama. Oke, kalau begitu kita lanjut ke permutasi selanjutnya, yaitu permutasi siklis. Nah, dari katanya siklis ya, kalian sudah mungkin tahu siklis ada lingkaran, melingkar. Oke, permutasi siklis digunakan ketika objek disusun dalam bentuk melingkar. Nah, ini kata kuncinya ya, dalam bentuk melingkar. Jadi biasanya dalam soalnya itu ada clue-nya dalam bentuk yang melingkar-melingkar gitu. Itu adalah permutasi siklis. Seperti menyusun tempat duduk di meja bundar, katanya seperti itu. Di sini rumusnya adalah P sama dengan N kurang 1 faktorial. Nah, contohnya di sini. Jika Andi, Budi, dan Cici akan menempati kursi yang mengelilingi meja bundar, berapa banyak susunan yang mungkin terjadi? Nah, di sini misalnya ada Andi, Budi, dan Cici. Katakanlah ABC ya. Maka kemungkinan mereka cara duduknya ketika mengelilingi meja bundar itu, misalnya kalau A, kemudian B, kemudian C, kan gitu ya. Kalau mungkin biasanya kemudian A, C, B, atau misalnya B dulu deh duduknya, kemudian A, kemudian C, lanjutnya C, kemudian A. Sekarang C dulu deh duduknya, A, baru B, kemudian B, lanjutnya A. Kalau kita hitung seperti ini, maka akan ada berapa kemungkinan? 1, 2, ada 6 kemungkinan ya. Ada 6 kemungkinan kalau kita hitung seperti ini. Sekarang di sini permutasi siklis lingkar, melingkar. Kita coba, misalnya ini adalah meja yang melingkar itu. 2, 3, 4, 5, 6 ya. Oke, berdasarkan yang pertama yang ini. A, B, C dulu. Berarti misalnya di sini adalah A, di sini B, di sini C. Kemudian yang kedua, A, C, B. A, C, B. Yang ketiga, B, A, C. B, A, C. Lanjut yang keempat, B, C, A. B, C, A. Yang kelima, C, A, B. C, A, B. Dan yang keenam adalah C, B, A. C, B, A. Sekarang kita cek ya. Dari sini kita misalnya searah jarum jam nih. Habis A ada B, habis B ada C. Oke, habis A ada B searah jarum jam ya. Kalau yang ini habis A ada C, oh berarti berbeda ya antara ini dengan yang ini. Yang ini habis A ada B. Nah, kalau searah jarum jam kan begini. Nah, ternyata di sini ada ya. Setelah A ada B, ini. Setelah A ada B. Kemudian setelah B ada C. Sama persis dengan yang ini.
Setelah A ada B, setelah B ada C. Berarti kalau begitu antara ini dengan yang ini adalah sama. Ya. Oke, lanjut. Ada lagi yang sama? Setelah A ada B searah jarum jam. Di sampingnya, oke, ada ini ya. Nah, setelah A ada B dan setelah B ada C. Ini yang kelima. Berarti kalau begitu, antara nomor 1 dengan nomor 4 dan nomor 5 adalah sama posisi duduknya. Artinya, ketika si A melihat searah jarum jam, maka akan ada B. Kemudian B melihat akan ada C di sampingnya, di samping kirinya gitu ya. Dan di samping kanannya akan ada si A gitu, seperti itu. Berarti sama antara posisi duduk 1, 4, dan 5. Selanjutnya kita cek untuk posisi yang kedua, ketiga, dan keenam. Yang ini setelah A ada C, setelah C ada B. Yang ini setelah A ada C, setelah C ada B. Yang ini juga sama, setelah A ada C, setelah C ada B. Searah jarum jam ya. Oh, berarti kalau begitu antara 2 sama dengan 3 dan sama dengan 6. Nah, loh, kalau begitu berarti dalam susunan duduk yang ini, maka akan hanya ada 2 saja, yaitu yang ini dan yang ini. Ada 2 ya. Kita buktikan dengan rumus deh kalau begitu. Nah, rumusnya diketahui dulu. Diketahui N-nya adalah berapa? N-nya adalah ada Andi, Budi, dan Cici. Berarti ada 3. Maka ditanyakan permutasi. Ya, jawab. Maka P sama dengan N kurangi 1. 3 kurangi 1 faktorial. Ya, lanjutkan. P sama dengan 3 kurangi 1 adalah 2, sisanya faktorial. Berarti P sama dengan 2 faktorial jebarkan 2 kali 1. P sama dengan 2. 2 susunan ya. 2 susunan. Nah, begitu. Betul ya? Ada 2 susunan sama dengan yang ini. Sip, kalau begitu bagaimana? Sudah punya cirinya nih untuk permutasi siklis? Harus ya, harus. Oke, siap kalau begitu. Lanjut permutasi yang terakhir. Apa? Nah, permutasi berulang. Apalagi ini berulang ya. Oke. Berulang. Permutasi berulang digunakan ketika objek yang disusun bisa diulang atau dipilih lebih dari 1 kali. Misalnya, menyusun kode atau password di mana setiap digit atau karakter dapat muncul berulang. Nah, ini sih biasanya memang dalam soalnya dikatakan bisa dipilih berulang. Atau ada clue-clue tertentu yang menunjukkan bahwa bisa dipilih berulang gitu. Jadi harus memang peka kita terhadap soal. Jadi bukan cuma peka kepada dia saja, tetapi dalam matematika juga kita harus peka terhadap soal. Ini soal yang mana ya? Nah, seperti itu. Nah, lanjut. Rumusnya P sama dengan N pangkat R ya. Lanjut, di sini ada contohnya. Berapa banyak bilangan terdiri dari 2 angka yang dapat disusun dari angka-angka 3, 4, 5, dan 6. Oke. Berarti kita tanpa rumus dulu nih. Ada angka 3, 4, 5, 6. Maka N-nya ada 4 ya. R-nya di sini sudah jelas ada 2. 3, 4, 5, dan 6. Di sini katanya berapa banyak bilangan terdiri dari 2 angka yang dapat disusun dari angka-angka ini 3, 4, 5, dan 6 jika angka-angka yang tersedia boleh ditulis berulang. Oh, berarti kalau begitu 3, 4 ya. 4, 5, 5, 6, 3, 5, 3, 4, 3, 5, kemudian 3 berapa lagi? 3, 6. Kemudian di sini ada 43, 45, 46, dan seterusnya. Nah, di sini karena bisa ditulis berulang, artinya angka 33 pun ya, angka 33 pun, 44 pun, 55 pun, 66 pun adalah masuk. Karena kenapa? Karena bisa ditulis berulang. Berarti 33, 34, 35, kemudian 36. Kalau yang 4 berarti 43, 44, 45, 46, dan seterusnya.
Ya. Wah, ada berapa angka kalau begitu? Oke, kita ke rumus biar ini ya. Jawab. Tadi diketahui NR-nya ada 2, ya. Terdiri ada dua angka di sini kan. Kemudian N-nya ada 4 angka ya. Yaitu angka 3, 4, 5, dan 6. Oke, ditanyakannya adalah permutasi berulang. Jawab. P sama dengan N pangkat R. Nah, N-nya berapa di sini? Tadi N-nya adalah 4, R-nya adalah 2. 4 pangkat 2 ada berapa? 16. Wow, ada 16 angka. Apa aja sih angkanya? Ya ini tadi. 33, 34, 35, 36, 43, 44, 45, 46. Kemudian ada 53, ada 54, 55, 56, ada 63, 64, 65, dan 66. Ini 4, ini 4, ini 4, ini 4. Berarti 4 kali 4 sama dengan ada 16 angka yang terjadi. Nah, begitu ya. Kalau misalnya seperti ini angkanya sedikit, ya mungkin gampang kita akan mengurutkan seperti ini 33, 34, 35, 36 tanpa rumus gitu. Tapi bagaimana kalau misalnya di sini ada angka 0 sampai dengan 9? Wow, apakah kita mungkin harus mengurutkan? Mungkin saja memang. Tapi memang akan memerlukan waktu yang lebih lama. Wah, keburu habis waktunya ya. Keburu bubar deh itu ya waktunya. Oke, begitu. Ini rumusnya adalah P sama dengan N pangkat R. Oke. Nah, berarti di sini dalam permutasi kita sudah ada 4 rumus ya. Untuk yang pertama, permutasi R unsur dari N unsur yang berbeda. Kemudian yang kedua ada permutasi siklis. Nah, melingkar-melingkar siklis. Kemudian yang ketiga ada permutasi yang memuat unsur yang sama. Kalau ada unsur yang sama, itu sudah nggak salah lagi, berarti permutasi yang memuat unsur yang sama. Rumusnya harus sudah kepaham. Dan yang terakhir adalah permutasi berulang. Yang ada pengulangan, berarti itu adalah permutasi berulang. Selamat membedakan antara keempat permutasi tersebut. Jangan sampai salah, jangan sampai lolos ya. Jangan sampai salah. Ketika kalian salah menganalisis itu permutasi apa, maka penggunaan rumusnya pun akan salah juga. Maka harus hati-hati, analisis yang baik dan tepat tentunya. Oke, selesai ya pembelajaran kita hari ini tentang permutasi. Ada 4 permutasi yang sudah kita bahas hari ini. Semoga pembelajaran ini bisa memberikan manfaat untuk kalian, bisa memberikan pemahaman kalian tentang materi ini. Terima kasih, sampai bertemu lagi dalam video pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, di sini sudah ada latihan ya. Nah, sudah ada 4 soal, silakan kalian coba dikerjakan. Oke, jangan sampai salah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.